Halo sobat, kembali lagi ya ketemu saya Megatrust. Kali ini kita bahas segmen Megatrust, dimana beberapa waktu akhir lalu di Myanmar terjadi gempa bumi yang besar dengan kekuatan berskala Richter 7,7 skala Richter. Bahkan gempa yang terjadi di Myanmar ini sampai dirasakan di Thailand, bahkan sampai terasa di Yunan, Cina. Gempa yang terjadi di Mandalay di Myanmar, dimana saat-saat ini orang-orang berbondong-bondong matanya tertuju dengan gempa yang terjadi di Myanmar. Banyak negara memberikan bantuan kemanusiaan dan pertolongan, seperti Amerika, seperti Rusia, seperti Cina. Tak ketinggalan juga Indonesia juga memberi bantuan ke Myanmar, bantuan kebencanaan ya. Well, kalau kita melirik lagi dengan adanya gempa bumi, negara tercinta kita Indonesia tak lepas dari ancaman gempa besar. Negara kita Indonesia itu tidak lepas dari ancaman gempa besar atau gempa megatrust. Karena kalau dilihat-lihat dari strukturnya dan tata letaknya, Indonesia itu terletak di zona megatrust terpanjang di dunia. Karena tidak ada zona megatrust di dunia ini seperti zona megatrustnya Indonesia. Panjang zona megatrustnya Indonesia melintasi dari timurnya Aceh sampai Aceh, Sumatera, sampai seluruh pulau Sumatera, sampai seluruh pulau Jawa, sampai di selatan Bali, Lombok, NTT, NTB, Papua ya, utara Laut Banda, selatan Laut Banda, bahkan sampai ke Sulawesi, ke Laut Filipina. Lempeng megatrust atau zona megatrust di Indonesia ini sangat panjang dan besar. Tentunya ini bukan akan menjadi gempa yang biasa. Bukan gempa yang biasa-biasa saja yang akan ditimbulkan megatrust Indonesia, tapi gempa yang maha dahsyat, gempa yang luar biasa, bisa nampak dari zona megatrust Indonesia. Dimana Jepang aja, Jepang yang hanya memiliki satu titik zona megatrust yang mungkin panjangnya 800 meteran ya, itu sudah bisa membunuh puluhan sampai ratusan jiwa bila mana terjadi secara besar-besaran. Apalagi Indonesia yang memiliki 16 segmen titik zona megatrust. Mungkin kalian penasaran, segmen mana saja sih titik-titiknya zona megatrust? Ada 16. Mari kita bahas. Yang pertama itu ada segmen Aceh Andaman. Itu di Aceh ya, di Aceh, di laut ya, Aceh Andaman. Yang kedua itu ada Nia Simeulewu, Simelulewe, itu di Nias, di Nias. Lalu yang ketiga itu ada segmen Kepulauan Batu, segmen Kepulauan Batu. Yang keempat ada segmen Mentawai Siberut. Kalau khusus Mentawai Siberut, nama Mentawai Siberut ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat karena segmen zona megatrustnya. Lalu ada segmen Mentawai Pagai. Segmen Mentawai Pagai ini juga hampir sama dengan segmen Mentawai Siberut ya.
dengan skala Richter 8,5 sampai 8,7 bahkan sampai 9. Bahkan bisa sampai 9, lalu ada segmen Enggano. Segmen Enggano itu diperkirakan juga sampai 8,5 skala Richter. Bukan hanya itu aja, ada juga segmen Selat Sunda Banten. Segmen Selat Sunda Banten ini juga diperkirakan di antara 8,5 sampai 8,7-an. Ada juga segmen Selatan Jawa Barat. Di selatannya Jawa Barat itu ada segmen zona megatrust. Ada juga segmen Selatan Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi selatannya Jawa Tengah Jawa Timur itu ada segmen megatrust. Lalu ada segmen Selatan Bali. Di selatan Bali itu juga ada. Ada segmen Selatan Nusa Tenggara Barat, segmen Selatan Nusa Tenggara Timur, itu juga ada di selatannya. Ada juga segmen Laut Banda Utara dan Laut Banda Selatan. Itu ada segmennya juga. Lalu ada juga segmen Utara Sulawesi. Utaranya Sulawesi. Nanti menjoroknya ke Sulawesi. Dan ada juga yang ke-16, segmen subduksi lempeng laut Filipina. Kalau lempeng laut Filipina nanti menjoroknya ke sana, ke Filipina. Dari 16 segmen ini yang sudah saya catat dan saya bukukan. Dari 16 segmen ini mampu menghancurkan Indonesia. Bayangkan, kalau gempa sebesar itu, maksudnya segmen gini. Mungkin kalian bingung ya, apa yang dimaksud segmen? Segmen itu adalah urutan benturan zona megatrust. Contoh dari Aceh. Sumpamanya dari Aceh ya, kebentur. Zona megatrustnya kebentur dan terjadi megatrust. Terbentur gitu langsung terjadi gempa besar. Lalu berurutan setelah di Aceh, nanti giliran di Sumatera. Terbentur juga di Sumatera ya. Lalu giliran semuanya terbentur sampai di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah juga kebentur. Zona megatrustnya kebentur dan terjadi gempa megatrust. Langsung hancur langsung berurutan. Setelah di situ lalu Jawa Barat juga segmen zona megatrustnya langsung masuk kebentur, terjadi juga sampai di Bali, Lombok, NTT, NTB, Papua ya, lalu ke Laut Banda. Laut Banda tuh segmennya kan kebentur. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Jadi dua sisi. Sama-sama menimbulkan gempa di dua sisi. Sampai ke Sulawesi Utara dan subduksi laut Filipina kebentur. Ada yang ada gempa yang menjorok ke Sulawesi, ada gempa yang menjorok ke Filipina. Jadi ini sungguh-sungguh mengerikan. Tentunya kalau gempa megatrust terjadi, letusan gunung berapi besar-besaran di Indonesia juga pasti terjadi. Karena apa? Karena dorongan dari magma dalam ke atas. Karena setelah megatrust terjadi, lempeng itu mendorong masuk ke dalam bumi. Lalu di dalam bumi itu semakin banyak laharnya mendorong keluar. Akhirnya keluar semua di Indonesia. Itulah kilasan video kali ini membahas mengenai 16 segmen titik zona megatrust. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.